Begini Pak narasumber, bila Allah Tritunggal adalah tiga pribadi yang berbeda, ini pertanyaan dari Bapak Pendeta Robin Kalangi. Ya, tiga pribadi yang berbeda dan Allah itu adalah roh. Apakah tiga pribadi Allah Tritunggal ini memiliki tiga roh yang berbeda atau tidak? Dan tolong juga jelaskan tentang jiwa Yesus itu. Diciptakan agar tidak disalahpahami. Mohon berkenan dapat dijelaskan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Demikian, disilakan Pak narasumber. Iya, poin ini saya pernah debatkan dengan Dr. Billy Kristanto dari GRII ya, Gereja Reform Injil Indonesia ya. Dan kalau pemahaman Dr. Billy Kristanto hanya satu roh, titik. Tetapi saya tidak sepakat dengan beliau. Saya percaya hanya satu roh, tetapi satu roh itu eksis secara distinct atau unik di dalam masing-masing pribadi. Jadi kalau ditanya ada berapa roh? 3 roh tidak mungkin, ya. Allah tak mungkin ada 3 roh, ya. Karena Allah, kalau ada 3 roh Allah, jangan saudara ini ya, jangan saudara apa namanya dibingungkan oleh bahasa-bahasa metafor atau simbolik di dalam Alkitab yang ada istilah 7 roh Allah dan lain sebagainya ya. Angka-angka dalam Alkitab itu adalah simbol-simbol yang mempunyai makna-makna tertentu. Ya, angka 1 misalnya angka keesaan Allah, angka 3 angka Trinitas ya, angka 4 itu angka bumi ya, 4 arah mata angin dan lain sebagainya. Angka 6 itu kesempurnaan manusia ciptaan, angka 7 kesempurnaan karya Allah. Angka 10 kegenapan, ada makna-maknanya angka-angka itu. Jadi kalau Anda membaca istilah 7 roh Allah itu jangan langsung Anda tafsirkan, oh berarti roh Allah itu ada 7, itu salah. Ya, itu simbolik, itu, metafor. Jadi Allah kalau ada 3 rohnya, Bapa punya roh sendiri, Anak roh sendiri, Roh Kudus roh sendiri. Maka ini 3 Allah yang berbeda, ini 3 Allah yang bisa-bisa terpisah, dan itu illogical. Kalau Allah itu Maha Kuasa tidak terbatas, tidak mungkin ada 3 Allah yang sama-sama Maha Kuasa atau tidak terbatas. Karena masing-masing Allah yang dikatakan sama-sama kuasanya ini akan saling membatasi. Tetapi Trinitas tidak begitu. Bapa penuh dalam anak, anak penuh dalam Bapa, Bapa penuh dalam Roh Kudus, anak penuh dalam Roh Kudus penuh dalam Bapa dan anak. Itu sebabnya Bapa adalah Bapa yang memiliki firman sepenuhnya. Dan Bapa yang memiliki roh sepenuhnya. Sang firman adalah Sang firman yang memiliki Bapa sepenuhnya dan memiliki roh sepenuhnya. Dan Roh Kudus adalah roh yang memiliki Bapa sepenuhnya dan memiliki firman sepenuhnya. Maka dalam konteks ini, Bapa bisa berfirman. Firman itu sendiri bisa berfirman. Dan Roh Kudus itu sendiri bisa berfirman. Ya. Nah, begini. Pasti tesisnya adalah satu roh. Tetapi, satu roh ini, kalau satu roh titik, saya takut itu nanti akan secara ekstrim bisa menuju kepada paham Sabellianisme. Sehingga saya mengatakan tetap kita harus mengikuti prinsip Trinitas 1 dan 3, 3 dan 1. Ada kesatuan, ada keragaman. Jadi kalau ditanya roh Allah itu ada berapa? Hanya ada 1. Tetapi satu roh Allah ini eksis secara distinct, secara unik pada pribadi Bapa, eksis secara unik pada pribadi Anak, dan eksis secara unik pada pribadi Roh Kudus. 1, ya, maka saya ketika dalam perdebatan saya dan Pak Billy Kristanto, saya mengilustrasikan itu dengan misalnya nada G ya, musik itu ada nada sol ya, nada sol atau nada G ya. Nada G kan cuma 1, entah dibunyikan pakai biola atau pakai gitar atau pakai piano, hanya 1 nada G itu. Ya, hanya 1. Nah, tetapi dia menjadi distinct, nanti bunyinya menjadi unik ketika dibunyikan di biola, ketika dibunyikan di piano, ketika dibunyikan di gitar, tetapi hanya 1. Nah, ini ilustrasi walaupun terbatas, tapi paling tidak menggambarkan apa pandangan saya ya. Jadi kalau ditanya berapa roh, hanya 1 roh, dan 1 roh ini eksis secara unik pada Bapa, secara unik pada Anak, dan secara unik pada Roh Kudus. Itu jawaban saya.